Banget di hari ini sekitar 1 jam yang lalu. Jadi si NM atau Nikita Mirzani beserta asistennya si IM itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Jadi NM dan IM ini dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys terkait dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ke Polda Metro Jaya. Sampai berita ini diposting, gua masih memantau IGS-nya Nikita Mirzani, belum ada klarifikasi apapun terkait kasus ini, tapi dia merepost semua semangat-semangat atau yang memberikan semangat dari para sahabat-sahabatnya di IGS dia. Padahal kemarin itu baru banget dia ketemu sama Loli, baru menyelesaikan satu masalahnya sama anaknya, dan menyelesaikan masalah-masalah lain sama skincare yang lain mungkin ya kan yang bermasalah. Tapi ini dia malah terkait kasus itu, guys. Oke guys, kalau gitu kita tunggu aja nanti keputusan pengadilannya seperti apa, mana yang benar nanti dibuktikan saja di pengadilan. Jadi gimana menurut kalian? Coba kalian komen di bawah dulu deh. Nikita Mirzani dan Mail sebagai tersangka, artinya penyidik telah menemukan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHP. Namun guys, perlu kita pahami bahwa status tersangka bukanlah akhir dari proses hukum. Justru pertempuran hukum yang sesungguhnya akan terjadi di persidangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kasus ini akan berlanjut ke tahap pemberkasan dan kemungkinan pelimpahan berkas ke kejaksaan. Nah, di pengadilan, jaksa itu harus membuktikan unsur-unsur dalam pasal yang dikenakan kepada Nikita Mirzani dan Mail. Pasal yang pertama yaitu pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Jadi guys, jaksa itu harus membuktikan nih, apakah ada unsur paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang membuat korban menyerahkan uang 4 miliar rupiah. Selanjutnya pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, ini harus dibuktikan nih, apakah tindakan Nikita Mirzani termasuk pemerasan atau mungkin pengancaman melalui media elektronik. Yang berikutnya yaitu tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Di sini menurut saya yang paling sulit untuk dibuktikan ya, jaksa harus membuktikan bahwa uang hasil dugaan pemerasan tersebut dialihkan atau digunakan atau disamarkan dalam transaksi lain. Jadi proses hukum ini belum selesai guys. Kita sebagai masyarakat perlu bijak dalam menyikapi setiap perkembangan tanpa terburu-buru menyimpulkan siapa yang benar ataupun siapa yang salah. Karena pada akhirnya pengadilanlah yang akan menentukan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hari ini Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan lain-lain. Ya kasihan juga sih, cuman ya bersyukur lah ya kemarin sudah berdamai dengan Loli, jadi Loli bisa jaga adiknya ketika ibunya ditahan. Ya kami mendukung penegakan hukum, diberlakukan seadil-adilnya. Semangat ya untuk yang diperas, ya bersabarlah nanti kalian mendapatkan keadilan kok. Nikita Mirzani jadi tersangka kasus pengancaman dan pemerasan, polisi pertimbangkan penahanan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari, mengungkap kemungkinan penahanan Nikita Mirzani setelah dijadikan tersangka kasus dugaan pemerasan Dr. Reza Gladys. Kata Ade, hal tersebut akan dipertimbangkan oleh penyidik setelah dilakukan pemeriksaan. Kami tidak bisa berandai-andai, kita tunggu hasil kerja penyidik. Penyidik yang akan Ade mengatakan, penyidik akan melakukan panggilan kedua terhadap Nikita Mirzani sebagai tersangka dugaan pemerasan tersebut. Artis Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Dr. Reza Gladys dengan dugaan pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik dan atau penerapan dan atau TPPU. Hal ini diungkap oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari. Tidak hanya Nikita, asistennya, IM, juga ditetapkan sebagai tersangka. Benar, Sdri NM dan saudara IM telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara, kata Ade Ari dalam keterangannya, Kamis. Ade mengatakan, pihak kepolisian akan melakukan pemanggilan terhadap Nikita dan IM yang kini ditetapkan sebagai tersangka. Sebenarnya, Nikita dan IM dijadwalkan diperiksa Kamis hari ini. Hanya saja, Nikita dan IM meminta agar pemeriksaan tersebut ditunda. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari, menjelaskan bahwa laporan ini bermula dari keluhan Reza Gladys yang merasa nama dan produknya dijelek-jelekan di akun TikTok Nikita Mirzani. Merasa dirugikan, pengusaha skincare tersebut mencoba menghubungi Nikita melalui asistennya, Mel Syahputra, untuk bertemu dan bersilaturahmi pada 13 November 2024. Namun, menurut Reza, pertemuan itu justru berujung pada dugaan pemerasan. Ia mengaku diminta menyerahkan uang sebesar 5 miliar rupiah agar Nikita tidak membahasnya lagi di media sosial. Respons dari terlapor adalah ancaman akan speak up di media sosial jika pertemuan itu tidak menghasilkan uang.
Terlapor meminta sejumlah uang sebesar 5 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut, kata Ade Ari kepada wartawan. Merasa tertekan, Reza akhirnya mentransfer uang sebesar 4 miliar rupiah secara bertahap ke rekening yang diarahkan oleh pihak Nikita Mirzani. Pada 14 November 2024, Reza mengirimkan 2 miliar rupiah, lalu keesokan harinya, 15 November 2024, ia kembali mentransfer 2 miliar rupiah. Atas kejadian tersebut, korban merasa telah diperas dan mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah, ujar Ade. Reza Gladys kemudian melaporkan Nikita Mirzani dan kawan-kawan ke polisi pada 3 Desember 2024. Oke, saya akan kembali merangkum berdasarkan press release yang digelar oleh Kepolisian Polda Metro Jaya hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Ade Ari membenarkan bahwa penyidik Ditcyber Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka kepada saudari NM dan IM dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilaporkan oleh Dr. Reja pada 3 Desember 2024 kemarin. Nah, pada hari ini Kamis 20 Februari 2025, penyidik Ditcyber Polda Metro Jaya seharusnya melakukan pemeriksaan kepada dua tersangka ini, yaitu NM dan IM. Namun pada 19 Februari 2025 kemarin, penyidik Ditcyber Polda Metro Jaya menerima surat permohonan penundaan pemeriksaan kepada dua tersangka ini yang dikirimkan oleh pengacara NM serta menjadwalkan ulang kembali pemeriksaan yang dijadwalkan itu pada 3 Maret 2025 mendatang. Disebutkan dengan alasan karena si tersangka ini masih memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditunda atau digantikan. Penyidik Ditcyber Polda Metro Jaya akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua tersangka ini di minggu depan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Ade Ari menjelaskan bahwa dalam kasus ini ada dua pasal yang disangkakan terhadap dua tersangka ini. Yang pertama, pasal dugaan pengancaman dan pemerasan dengan ancaman penjara selama 9 tahun penjara. Dan yang kedua terkait dengan pasal dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan ancaman penjara selama 20 tahun. Akhirnya yang ditunggu-tunggu Nikita Mirzani dilaporkan ke polisi atas dugaan UU ITE dan pencucian uang. Pertama mendengar itu, saya yakin orang-orang dengan golongan berakal hanya akan bisa tertawa. Lalu berkata, aduh sudahlah, sudahi drama ini, terlalu banyak tingkah. Laporan seperti ini sudah makanan Nikita Mirzani. Bukan mandang remeh, Nikita Mirzani terkenal memang sudah barbar kalau bicara soal kebenaran. Nggak nanggung-nanggung dia bisa sebut nama. Nah kalau itu dimanfaatkan untuk dijadikan laporan, ya jelas akan terbukti tidak ada pelanggaran jika yang disebutkan kebenaran. Orang-orang mungkin sudah kebanyakan uang sampai nyempil di otak masing-masing kali ya. Gimana bisa yang awalnya diduga penyogokan malah playing victim dan merasa diperas? Please siapapun Anda, saya tidak sebut merek, sudahi, jangan mau perpanjang masalah ini. Padahal udah mau finish loh soal kasus King Car ini. Tapi lanjut lagi dengan drama-dramanya ternyata. Masa iya sampai bulan puasa, Ramadan kali ini kita akan diwarnai dengan drama King Car? Yang saya tidak habis pikir adalah gimana loh yang awalnya kamu sendiri yang ketakutan atas produkmu, lalu kamu cari Nikita Mirzani untuk menyelamatkanmu. Kamu memohon-mohon tapi karena tidak sesuai ekspektasimu lalu kamu merasa diperas. Dari caramu takut saja menandakan ada sesuatu di produkmu. Kan malah tambah bikin konsumenmu overthinking dengan produkmu. Justru timbul pertanyaan, apa hal terbesar di balik produk itu sehingga memicu kekhawatiranmu? Padahal nih kita selalu dibilang suka nimbrung di setiap masalah. Tapi faktanya orang lupa, justru yang membuat permainan adalah lawannya. Kemudian lawannya lah yang mengajak ikut serta. Tapi ujung-ujungnya belajar jadi tai. Ya sudah, sekalian aja menjadi tai. Biar itu di bawah kewenangan organisasi. Kami hanya menyampaikan tentang yang kami anggap ada kekeliruan yang harus dikoreksi dan diperbaiki. Itu saja. Bang Rahman, tapi kenapa menerima dengan hakim yang sama nih? Gini, kami kan tidak punya kewenangan. Kalian jangan lupa ya, ada dua pernikahan. Cara orang menikah, satu dia berpacaran duluan. Dalam ajaran Islam itu namanya ta'aruf. Ta'aruf. Ini
Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi. Orang mau menikah itu ta'aruf, kenal mengenal dulu. Pacaran dulu, amat nih. Dia udah mau menikah, udah pinang udah menikah. Kalau pacaran dulu, dia udah tahu nih kenal. Ini perilaku laki-laki begini, dia nggak suka nih gini, dia suka gini nih. Kayak sama Bu Ade, kita pacaran ada berapa tahun. Sedangkan ada yang dia nikah karena dijodohkan. Nah, di situ kadang-kadang udah nikah, nggak berantem, dangkung lama-lama bisa saling mengenali. Kira-kira kami seperti itu, gitu loh. Tak benar kata saya searching, ternyata itu Sofia ini orang Sibolga. Saya SD di Sibolga. Beliau S2 dari Universitas Muhammad di Sumatera Utara. Ponakan kandung saya, rektornya Ibu Pak Agus Tani, itu teman baik saya. Kami sekampung, cuma belum saling kenal. Dan beliau orang Batak, saya orang Batak. Suara kami keras, hati kami selalu bersalju. Gitu. Oke? Nah, Rahmat aja yang jawab. Masalah ini kita yang jadi tersangka. Rahmat aja yang jawab. Langsung aja lah ke Rasman, yang gue ya nanya ya. Iya. Detik, punten bu, boleh bun. Benar bahwa yang disampaikan oleh tadi teman-teman, bahwa kita baru saja mendapat kabar Nikita Mirzani atau NM yang biasa disebut telah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya atas laporan dari Dr. Reza. Ini kasusnya adalah tindak pidana pencucian uang dengan sumber pemerasan dan juga penggelapan. Informasi yang kami dapat diduga ada senilai uang 4 miliar rupiah yang mereka peras kepada korban Dr. Reza. Artinya ini saya dibilang senang nggak boleh karena orang lagi berduka kan gitu, tapi lega rasanya gitu, karena memang kemarin saya sempat bertaruh, ya kan, kalau teman-teman media mau meng-cross check lagi, saya sempat bertaruh Fadil duluan masuk atau Nikita duluan masuk atau dua-duanya masuk. Ternyata dua-duanya masuk gitu. Ya, semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Seorang Nikita Mirzani pun yang selama ini kita kenal super power, yang tidak mungkin dia ditersangkakan, ternyata punya saham. Maaf, saya tidak bisa sampaikan itu. Tapi satu poin lagi juga bahwa Nikita Mirzani siap-siap. Ada satu laporan lagi yang sudah persiapan menuju gelar di Polres Jaksel. Itu laporan dari Pak Rasman, itu sangat telak sekali unsur perbuatannya. Ya, mudah-mudahan kita memberikan semangat kepada penyidik Polres Jaksel. Lihat tuh kerja dari penyidik Polda Metro, mantap sekali, cepat, tepat, efisien, kan begitu. Bang Rahman, karena udah di-spill nih Bang Rahman, karena udah di Man, aku nih bapakmu. Ya Pak. Kalau orang sudah jatuh jangan kau ikut. Kau tarik dia, itulah penyelamat. Jadi untuk Bang Rahman hari ini proses ya tahu. Rekan-rekan, kami izin update tentang dugaan atau penyidikan dugaan peristiwa pengancaman, kemudian pemerasan melalui media elektronik, dan juga pemerasan bagaimana diatur di KUHP, dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang. Ya. Jadi atas pertanyaan dari beberapa rekan jurnalis tadi, kami sampaikan bahwa benar ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya, penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini
berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Kemudian seyogianya hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, berdasarkan dua surat panggilan. Surat panggilan yang pertama kepada tersangka IM, surat panggilan yang kedua kepada tersangka NM. Itu seyogianya akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap kedua tersangka ini, ya, di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Namun kemarin tanggal 19 Februari 2025, penyidik telah menerima surat dari kuasa hukum tersangka tentang permohonan penundaan pemeriksaan terhadap para tersangka. Apa alasan yang diajukan oleh kuasa hukumnya? Alasan penundaannya adalah karena masih ada keperluan terkait dengan pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut tidak dapat ditinggalkan maupun diwakilkan. Kemudian dalam permohonan itu juga disebutkan bahwa memohon kepada penyidik untuk dilakukan penundaan pemeriksaan dan penjadwalan ulang menjadi hari Senin tanggal 3 Maret 2025 pukul 13 WIB. Kemudian berdasarkan informasi ini, maka apa yang akan dilakukan oleh penyidik selanjutnya? Penyidik akan mengirimkan surat panggilan kedua terhadap para tersangka untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka di minggu depan. Ya, jadi itu adalah update proses penyidikan yang sedang berjalan berdasarkan informasi dari rekan-rekan penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Mungkin ya. Pak, apa buktinya dia dijadikan tersangka Pak, NM dan IM tersebut? Ya, tentunya hal tersebut sudah dikantongi oleh penyidik dalam proses awal penerimaan laporan polisi, kemudian pendalaman oleh penyelidik, ya, melalui klarifikasi terhadap para pelapor dan saksi-saksinya, kemudian terlapor, kemudian beberapa saksi yang diduga mengetahui adanya peristiwa ini. Kemudian setelah diketahui adanya dugaan tindak pidana, maka ditingkatkan prosesnya menjadi penyidikan untuk membuat terang peristiwa pidana dan untuk menentukan siapa tersangkanya. Kemudian dalam proses penyidikan dilakukan lagi pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam tahap penyidikan, kemudian pihak terlapor, dikumpulkan barang bukti. Setelah bukti yang cukup dikumpulkan, kemudian dilakukan gelar perkara. Akhirnya penyidik beberapa hari yang lalu telah menetapkan dua orang ini sebagai tersangka. Akhirnya setelah ditetapkan tersangka, dilakukan pemanggilan untuk diperiksa sebagai tersangka. Sehingga tujuannya tadi proses yang kami sampaikan tadi. Pasal yang disangkakan dan ancaman hukuman. Iya, betul. Jadi proses penyidikan yang sedang berlangsung ini terkait dengan yang pertama, dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Kemudian
dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Pak, untuk di tanggal 3 sendiri, apakah jika NM dan IM tidak datang, apakah akan dijemput paksa, Pak? Bentar ya, ini pasalnya. Gimana Mas? Jika IM dan NM tidak datang di tanggal 3 Maret, apakah akan dijemput paksa, Pak, atau gimana? Jadi yang kami sampaikan tadi adalah permohonan penundaan pemeriksaan itu berdasarkan surat dari kuasa hukum kepada penyidik untuk ditunda atau diperiksa tanggal 3 Maret. Maka selanjutnya penyidik akan mengirimkan surat panggilan kedua untuk dilakukan pemeriksaan minggu depan. Nanti kami update lagi tanggalnya ya. Untuk kemungkinan penahanan ada nggak sih Pak atau prosedur? Kami tidak bisa berandai-andai ya, kan kita tunggu hasil kerja penyidik. Penyidiklah yang akan mempertimbangkan nanti setelah dilakukan pemeriksaan ya. Bisa negosiasi, ada nggak? Coba, ada nggak tukang meres itu bisa negosiasi? Ada nggak tukang meres itu bisa dinego? Ada nggak? Coba. Ada nggak tukang meres? Tukang meres tapi dinego? Iya aja. Ada nggak Kang meres tiba-tiba di WhatsApp sama si Reza ke Mail? Tuh WhatsAppnya kan ke Mail semua, bukan ke gue. Gue nggak ada berhubungan sama si Ratu Flexing itu, nggak ada. Ada, mana ada Kang meres negosiasi. Lo diculik ya. Terus lo di depan nih sama tukang culiknya. Nih anak kamu saya culik ya. Kalau mau bebas anak kamu serahkan duit 10 miliar. Pak bisa nego nggak? Nggak. Itu mah kalau yang bisa nego mah yang lagi butuh. Ada di ancamannya. Suruh keluarin tuh ancamannya. Jangan si dokter tungkir itu aja tuh ngeluarin rekaman. Lo bilang juga sama dokter tungkir itu ya, dia dokter tapi dia jualan produk dari Thailand yang tidak ber-BPOM. Coba, emang dokter-dokter di Indonesia ini pada rata-rata pada ini ya, pada ngaco, gelarnya doang dokter. Gue nggak ngerti itu dokter beli apa sekolah, gue nggak ngerti ya. Ada lagi yang namanya si tungkir-tungkir itu yang selalu ngeposting suara rekaman itu. Dia sadar diri nggak? Dia dokter tapi dia jualan produk dari Thailand tuh, tidak ber-BPOM tuh. Coba, jangan lupa ingatan. Ini rata-rata dokter kecantikan di Indonesia ini cuma gelar dokternya aja nih. Tapi dia nggak mementingkan tidak mementingkan konsumen. Setelah pakai skincare-nya mukanya rusak, mukanya hancur. Nggak mikirin, yang penting dapat keuntungan banyak. Iya itu. Ini semua nih yang pada ngekomen ini rata-rata nih, gue buka tuh followersnya 0, Sasa 0, followers 0, following 0. Nih ada lagi Mama followingnya 1. Udah biasa guys. Sekarang tuh di TikTok lo bisa beli buzzer buat bikin komen-komen. Ntar lagi tidur.
Terus kalau ada yang belain gue dibilangnya buzzer. Kalau ada yang belain gue dibilangnya buzzer. Dikit-dikit buzzer. Nggak ada. Orang yang ngebelain gue itu real followers, real manusia. Memang dia mau belain gue. Bukan karena buzzer dibayar, nggak ada. Apain juga gue bayar orang semua yang ngebelain gue, nggak ada kerjaan. Dikit-dikit ada yang belain gue dibilangnya buzzer. Dikit-dikit ada yang ngebelain gue dibilangnya buzzer. Buzzer aja terus. Masa iya gue harus bayar 1 juta orang yang jadi buzzer gue itu gue bayar gitu. Mereka tuh yang ngebelain gue tuh real, memang belain gue, bukannya buzzer. Ntar kalau ada misalkan lagi ada siapa gitu yang belain gue, ih buzzernya Nikia gitu ya terus. Kalian tuh udah harus belajar ya netizen. Memang gue tahu kalian yang punya uang, tapi kalian harus pandai memilih produk yang akan kalian pakai di muka kalian. Ingat ya, pemakaian produk yang kalian pakai di muka kalian itu jangka panjang. Kalau kalian memilih produk skincare yang berbahaya, akibatnya tuh banyak. Ya, selain bisa membuat muka kalian hancur, timbul flek, kena kanker kulit, ya, bisa bikin penuaan kulit, bisa bikin kulit kalian jadi tambah rusak. Kalian yang punya hak untuk membeli apapun yang kalian inginkan. Tapi kalian sebagai konsumen, ya kalian jangan FOMO. Kalian jangan percaya gara-gara dia endorse artis, terus kalian lihat. Nggak ada guys, tidak ada pemakaian skincare yang instan. Ya, kita aja mau perawatan di klinik aja itu nggak bisa sekali datang langsung kinclong mukanya, apalagi skincare, nggak ada. Jadi kalau ada yang bilang, ada dokter ya kayak si Ratu Flexing bilang, kamu pakai ini nanti muka kamu glowing, nggak ada. Pemakaian skincare paling kelihatan di muka itu ya paling cepat tuh sebulan. Kalau memang skincare tidak berbahaya, ingredientsnya bagus, ya kelihatan dalam waktu 2-3 minggu. Tapi tidak bisa bikin skin barrier kamu jadi langsung bagus, flek hilang, ini segala macam, nggak ada metodenya kayak begitu. Di luar negeri nggak ada yang menjanjikan pakai ini 3 hari mengkilat, pakai ini 3 hari glowing, nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi kalian udah harus pinter memilih apa yang kalian ingin pakai di muka kalian, ya. Minyak urut kapan restock? Udah restock minyak urut Nikita Mirzani. Dan kalian juga kalau menjadi korban-korban dari korban-korban skincare FOMO, apalagi korban-korban skincare ya yang menjualnya langsung dokter atau ownernya, kalian jangan takut guys, speak up aja. Kalian dilindungi kok, ada undang-undang konsumen namanya. Kalian baca itu di Google. Itu bisa pidana. Karena masuk pasalnya apa? Penipuan. Barang yang dia jual tidak sesuai sama yang dia umumkan dari bacotnya. Jadi kalian boleh kok lapor aja ke Polda, no lapor sekalian. Ada kok undang-undang perlindungan konsumen. Kalian jangan takut. Dan kalian juga harus tahu ya, para owner skincare itu besar karena apa? Karena influencer dan mengendorse artis. Jadi kalau artis atau influencer atau siapapun yang nge-review produk jelek tidak boleh, itu lucu. Kenapa? Karena mereka besar ya karena dari endorsement, ya karena mengendorse orang nyuruh bilang pakai produk ini muka aku jadi begini-begini. Nggak ada. Thank you lah. Kasih apa tuh?
Gak ada sejarahnya Nikita Mirzani tukang peres, gak ada sejarahnya Nikita Mirzani tukang tipu.